Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.raduinstitute.com. Kita akan terus untuk mengabdi, membahas soal, meneliti, mengajar, dan seterusnya. Pada kesempatan yang sore yang cerah ini, kita akan lanjut pembahasan soal untuk seri yang ke-131, di mana kita akan coba melihat soal yang telah disiapkan oleh Radu Institute. Kita telah sampai kepada bab 5 untuk nomor 5.85 dan 5.6. Masih dari menggunakan buku yang sama. Oke, bukunya tetap itu saja karena kita pandang ini sebagai buku yang berkualitas. 4.85, an electronics firm claims that the proportion of the defective units of a certain process is 5%. A buyer has a standard procedure of inspecting 15 units selected randomly from a large lot. On particular occasion, the buyer found the 5 items defective. What is the probability of this occurrence given that the claim of 5% defective is correct? What would be your reaction of you were the buyers? Jadi ini merupakan soal binomial karena ada cacat dan tidak cacat. Jadi dalam soal ini jelas dia adalah terdistribusi secara binomial. Terdistribusi secara binomial. Terdistribusi binomial. Terdistribusi secara binomial. Di sini jelas jawabannya kalau kita untuk lihat A, berapakah peluang kejadian ini jika klaim 5% defektif itu adalah benar? Maka karena kita anggap defektifnya itu benar, maka peluang yang ditanya X sama dengan 5. Maka di sini adalah merupakan binomial. Oke, binomial untuk X sama dengan 5. N-nya adalah 15. Dan P-nya adalah 0,05. 5%. P 0,05. Kita tahu rumus binomial tentu di sini adalah kombinasi N-X, kombinasi 15,5 dikali dengan P berpangkat X 0,05 berpangkat 5X dan dikali Q 1 dikurang 0,05. Oke, ini dia. 1 dikurang 0,05 adalah 0,95 berpangkat N kurang X 10. Nah, ini tentu sangat kecil sekali, 0,00 sekian. Nah, karena peluangnya sangat kecil, hasil realnya cari saja dengan kalkulator. Oke? Karena peluangnya sangat kecil sekali, maka kita, bagaimanakah reaksi jika kamu sebagai pembeli? Maka reaksinya adalah kita tidak percaya bahwa cacatnya itu 5%. Jadi tidak percaya bahwa cacatnya, tidak percaya
bahwa klaim cacat tadi 5%. Tidak bisa bahwa klaim cacat 5%. Kenapa kita tidak percaya? Karena memang peluang cacatnya itu adalah kecil sekali. Kalau kita cari dengan kalkulator sangat kecil sekali. Kita tidak percaya karena peluangnya kecil. Oke, ini merupakan suatu kasus dari binomial. Oke. Kita akan coba lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, wah ini udah terbaca nih Poisson. An electronic switching device occasionally malfunction and may need to be replaced. It is known that device is satisfactory if it is max on the average no more than 0.2 T errors per hour. A particular 5-hour period is the chosen is a test on the device. If no more than 1 error occurs, device considered satisfactory. Oke, jadi jelas sekali katanya dalam setiap jam itu rata-ratanya tidak lebih dari 0,20. Tetapi ada penjelasan dalam penelitian ini dia menggunakan periode 5 jam untuk menguji device tadi. Jadi dalam soal ini dia Poisson S2, Poisson untuk lambda T soal A itu adalah 0,2 dikali dengan 5. Sama dengan 1. Nah, ini soal yang A. Oleh sebab itu soal A itu dapat kita jawab. What is the probability that satisfactory device will be considered unsatisfactory on the basis of the rest? Jadi dia ingin menanya peluang dia dianggap tidak memuaskan. Tentu kalau dalam soal dikatakan satisfactory dia itu tidak lebih dari 1, maka unsatisfactory adalah tentu peluang X besar dari 1. Ini yang ditanya. Unsatisfactory. Maka untuk menjawabnya tentu 1 dikurang peluang X kecil sama dengan 1. Karena kita tahu dalam teori jumlah peluang X besar dari 1 ditambah peluang X kecil sama dengan 1 adalah 1. Maka ini jelas merupakan 1 dikurang dengan summation dari 0 sampai 1 eksponen. Lambda T-nya untuk soal A ini tadi adalah lambda T-nya tadi adalah 0,2 dikali 5. 0,2 dikali dengan 5 berarti 1. Berarti eksponen berpangkat 1, 1 berpangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, ini dicari dengan kalkulator saja. Kalau dia sigma 0 sama 1 maksudnya X-nya itu bergerak dari 0 sampai 1. Ini yang dikatakan soal A. Dan soal B begitu juga. Soal B, what is the probability that device will be effective satisfactory then in fact the mean number. Nah, ini dia ditanya satisfactory tetapi berubah lambda T-nya 0,25 dikali dengan 5. Jadi soal B itu lambda T-nya tuh berubah. Kalau tadi sebelumnya 0,2 sekarang 0,25 dikali dengan 5. Nah, ini dia. Berarti sini 1,25. Nah,
25/100, 1/4, ya 21,25. Maka yang ditanya adalah dia tadi katanya satisfactory jika tidak lebih dari 1. No more than. Berarti yang ditanya untuk B ini peluang, untuk soal B yang ditanya adalah peluang X kecil sama dengan 1. Yaitu summation X dari 0 sampai 1 dan di sini adalah eksponen pangkat min 1,25 dikali dengan 1,25 berpangkat X dibagi dengan X faktorial. Kita lihat what is the best will be accepted. Accepted katanya no more than, tidak lebih dari 1. Oke. Jadi kita telah lihat untuk menghitung secara ini manual, ini maksudnya cari untuk yang X-nya itu bergerak dari 0 sampai 1. Kalau X-nya 0 masukkan 0, ditambah kalau pakai tanda sigma tentu jumlah 1. Nah ini dengan kalkulator, selesai dengan kalkulator. Nah ini tadi 2 soal yang kita persembahkan untuk seri yang ke-131. Saya kira cukup dulu untuk untuk dua soal pada seri ke-131 ini. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.